Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan agar kesehatan kita tetap terjaga. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan terkait sebab-sebab dan peristiwa Fathul Makkah. Pengertian dari Fathul Makkah. Fathul Makkah adalah pembukaan kota Mekah. Maksudnya apa? Maksudnya dulu kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy telah direbut kembali oleh kaum muslimin. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah ke Mekah dan kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Sebab-sebab peristiwa Fathul Makkah. Diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Quraisy yang ditandatangani pada nota kesepakatan Sulhul Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Termasuk di antara nota perjanjian adalah siapa saja yang diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik kubu Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin ataupun dari kubu kaum kafir Quraisy Makkah. Maka bergabunglah suku Khuza'ah di kubu Nabi Muhammad SAW dan suku Bakar pada kubu kaum kafir Quraisy. Proses peristiwa Fathul Makkah. Pada tahun 628, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungannya lebih baik terjadi antara mereka dan yaitu Mekah dan Madinah setelah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh kaum Quraisy. Yaitu kaum Quraisy dengan Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, yaitu sekutu dari kaum muslimin itu sendiri. Bani Bakar melakukan serangan mendadak di malam hari pada saat Bani Khuza'ah ketika mereka sedang di mata air mereka. Secara diam-diam kaum kafir Quraisy mengirimkan personil atau bantuan personil dan senjata pada Bani Bakar. Akhirnya datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadap Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan Bani Bakar. Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak. Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Sekitar 10.000 pasukan muslimin pergi ke Mekah yang segera menyerah dengan damai. Nabi Muhammad SAW bermurah hati kepada pihak Mekah. Faktor-faktor yang membuat kaum muslimin berhasil merebut kembali kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Yang pertama, hilangnya pengaruh Yahudi, yaitu terjadi pada setelah suku-suku Yahudi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza dihukum oleh Nabi Muhammad SAW karena membelot yang sebelumnya membela kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin makin berpengaruh dalam segala segi kehidupan bangsa Arab. Yang ketiga, tidak ada suku lain yang membantu kaum kafir Quraisy dalam menghadapi kaum muslimin. Yang keempat, kondisi kaum kafir Quraisy makin lemah setelah pemimpinnya masuk Islam seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Oke, selanjutnya kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW dan ibrah peristiwa Fathul Makkah. Kesabaran dalam berjihad dan berjuang, hikmah kesabaran dalam para sahabat dalam berjuang dan membuat strategi yang pas. Dan ibrahnya meningkatkan kita untuk bersemangat dalam berjuang, terutama membela ajaran Islam dan mengambil hikmah setiap dari adanya peristiwa dan jihad fi sabilillah. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh.
Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya, pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakr melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim.
Ketika pasukan Muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Dari materi yang Ibu sudah sampaikan terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, Fathul Makkah adalah pembukaan kota Mekah. Adanya persekutuan antara Bani Khuza'ah dengan Nabi Muhammad SAW dan juga kaum Muslim, dan ada juga kaum kafir Quraisy dengan Bani Bakar. Lalu selanjutnya terjadi pengkhianatan atau pelanggaran dari kaum kafir Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan terjadinya Fathul Makkah. Oke, untuk penilaiannya yang pertama, jelaskan pengertian Fathul Makkah. Yang kedua, sebutkan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Yang ketiga, jelaskan secara singkat proses peristiwa Fathul Makkah. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.